Stijn Letgen, lelaki kelahiran Brussels, Belgia itu menuturkan kisahnya dalam menemukan cahaya Islam. Alumnus program beasiswa Erasmus Mundus tersebut lahir dari sebuah keluarga yang tidak begitu mementingkan agama. Ibunya tidak percaya agama apapun. Bahkan, ayahnya adalah seorang ateis garis keras. Saat menjadi relawan sebuah lembaga nir-profit, ia berkesempatan mengabdi selama beberapa pekan di Bolivia. Bolivia merupakan salah satu negara underdeveloped berlokasi di Amerika Selatan. Di Bolivia, dia bertemu dengan anak-anak yatim piatu. Beberapa dari mereka ditinggal mati orang tuanya yang tewas akibat bencana alam. Saat sedang mengobrol dengan seorang anak, Stijn untuk pertama kalinya merasakan kesadaran religius dan pentingnya bersyukur. Anak yatim tersebut ketika ditanya perihal kondisinya justru menjawab dengan kata-kata yang menyentuh hati. Tuhan memang sudah mengambil ayah dan ibuku, namun kepergian mereka itu supaya aku bisa bersama dan selalu mengingat Tuhan. Ujar Stijn mengulang kembali perkataan bocah Bolivia itu saat berbincang dengan Towards Eternity yang dikutip republika.co.id. Pengalaman itu amat membekas di hatinya. Begitu kembali ke Belgia, Stijn memutuskan untuk kembali ke gereja. Ia memilih jalan beragama alih-alih tetap menjadi ateis seperti ayahandanya. Teman-temannya cukup terkejut dengan keputusannya itu, sebab selama ini pemuda tersebut acap kali mengumbar antipati terhadap semua agama. Bukan hanya Islam, Kristen, Katolik, Yahudi, atau bahkan Buddha pun sempat menjadi sasaran cerca yang keluar dari lisannya. Stijn kini telah menjadi insan yang mengakui kemahakuasaan Tuhan. Namun, hatinya belum benar-benar menerima dogma agama yang sedang dipeluknya itu. Beberapa ajaran membuatnya kerap bertanya-tanya. Sebagai contoh, ajaran tentang Trinitas. Dalam kitab agama itu tidak jarang penjelasan tentang Tuhan dipersonifikasi. Alhasil Tuhan digambarkan seperti halnya manusia, yakni bisa tidur dan lain-lain. Ia pun sempat bertanya kepada seorang pendeta, namun jawabannya tidak memuaskan batinnya. Pikirannya tidak bisa menerima bahwa Tuhan disamakan dengan manusia. Beberapa waktu kemudian lelaki yang dapat berbahasa Latin itu melepaskan imannya dan kembali menjadi ateis. Sampai pada titik ini Stijn mulai merasakan frustrasi. Ia tenggelam dalam berbagai kebiasaan buruk, semisal mabuk, minum minuman keras, atau bersikap kasar kepada orang-orang sekitar. Untungnya hal itu tidak berlangsung lama. Dalam masa studi sarjananya, Stijn pada suatu hari diberi nasihat oleh dosennya. Masa muda tidak boleh disia-siakan agar hidup ke depannya lebih terarah. Ia pun kembali menata dirinya. Fokusnya hanya untuk belajar. Stijn kemudian berhasil mendapatkan kesempatan untuk belajar ke Turki. Melalui skema beasiswa, Stijn dapat tinggal dengan gratis di Turki. Siapa sangka, itulah jalan baginya untuk memperoleh hidayah Islam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan hidup di tengah masyarakat Muslim. Secara resmi, Turki memang merupakan sebuah negara sekuler. Namun, orang-orang di kota tempatnya tinggal memiliki religiusitas yang cukup tinggi. Setiap waktu sholat misalnya, banyak di antara mereka yang bergegas ke masjid terdekat. Stijn tidak seketika terkesima dengan pemandangan tersebut. Ia masih menyimpan antipati pada agama-agama termasuk Islam. Hingga pada suatu hari, seorang kawannya yang muslim mengajaknya untuk menerima tantangan. Temannya itu mengerti perihal perjalanan hidupnya. Stijn Letgen yang semula dididik di tengah keluarga ateis sempat memutuskan untuk beragama. Namun, dirinya kembali meninggalkan agama karena merasa tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Temannya tidak menghakiminya, tetapi mengajaknya untuk tidak melakukan generalisasi. Bagaimana dengan Islam? Tidakkah kamu tertarik untuk mengenalinya? Kata temannya suatu hari. Aku menantangmu untuk melihat secara dekat agama ini dan mereka yang mengimaninya. Bagaimana caranya? Tanya Stijn. Datanglah ke masjid manapun yang kamu mau, lalu rasakan atmosfer di dalamnya. Sesudah itu, ceritakan kepadaku, kata temannya. Apakah Stijn menerima tantangan itu? Sebelum melanjutkan kisahnya, izinkan rekan kami lewat sejenak. Susah. Ganti yang susah dengan yang lebih mudah.
bimbingan Islam untuk hidup seorang muslim, penuh warna, bergambar, dan mudah dipahami. Setelah beberapa hari menimbang-nimbang, Stin akhirnya menerima tantangan kawannya. Namun hal itu dilakukannya dengan niat untuk membuktikan anggapannya atau lebih tepatnya stigma yang diceritakan ayahnya dulu, yakni bahwa Islam adalah agama asing yang berasal dari Arab yang lekat dengan terorisme dan sebagainya. Stin keesokan harinya mendatangi sebuah masjid. Begitu berada di dalamnya, ia menyalakan kamera ponsel dan memfoto-foto. Benda itu langsung dimasukkannya ke dalam saku begitu melihat jamaah mulai memasuki masjid. Stin duduk di belakang. Ia terus menunggu hingga jamaah selesai sholat dan sebagian besar dari mereka pulang. Kemudian ia pun lanjut mengambil gambar. Stin terkejut. Tiba-tiba pundaknya ditepuk seseorang. Saat ia menoleh, tampaklah seorang pria berkulit coklat dengan penampilan mirip simpatisan Al-Qaeda yang pernah dilihatnya melalui TV. Tamatlah sudah riwayatku. Dia pasti akan menghajar atau mengusirku, kata orang Belgia itu membatin. Ternyata Muslim berjanggut lebat itu menempuk bahunya sembari mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian pria itu menyapanya dengan ramah dan bahkan memanggilnya saudara. Apa yang bisa kubantu untukmu, brother? Katanya. Stin berusaha kalem. Keduanya lalu mengobrol kira-kira setengah jam yang dibicarakan seputar dirinya sebagai seorang mahasiswa asal Belgia yang sedang studi di Turki. Kemudian azan Isya berkumandang. Lelaki Muslim itu pamit untuk mendirikan sholat. Engkau bisa duduk di dalam perpustakaan masjid ini jika engkau mau. Letaknya ada di sebuah luar tembok ini, kata pria berjanggut itu menunjukkan arah. Rasanya tidak sopan bila langsung meninggalkan masjid ketika itu. Stin pun berjalan ke arah perpustakaan masjid. Ada banyak bacaan di sana. Secara acak ia mengambil sebuah buku. Ternyata itu adalah mushaf Al-Quran plus terjemahannya. Ia membuka beberapa lembar pertama. Pandangan matanya terpaku pada surah Al-Fatihah. Pelan-pelan dibacanya terjemahan surah itu, ayat per ayat. Tanpa terasa olehnya, air mata menetes dan membasahi pipinya. Ateis tersebut merasa amat terharu. Begitu kembalinya ke kosnya, ia terus memikirkan kata-kata yang baru saja dibacanya. Semalaman ia tidak bisa tidur. Keesokan paginya, Stin berjalan menuju taman kota dengan pikiran dan hati yang galau. Saat duduk di bangku taman, entah mengapa ia tertarik pada pancaran sinar matahari yang hangat di pagi itu. Pohon-pohon, tanaman, jalan, tanah, dan orang-orang semuanya menerima hangatnya matahari. Hanya anehnya, Stin sendiri merasa dirinya tidak tercerahkan. Aku berpikir, sinar matahari yang hangat ini seperti cahaya dari Tuhan. Aku tidak bisa menikmatinya karena hatiku dingin, katanya mengenang. Alih-alih menemui teman yang telah menantangnya, Stin pergi ke masjid yang dikunjunginya beberapa hari silam. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada imam setempat perihal keinginannya berislam. Imam tersebut lalu menerimanya dengan baik, kemudian membimbingnya bersyahadat. Sejak itulah, pria Belgia ini resmi menjadi seorang Muslim. Islam menurutnya adalah agama yang paling murni. Islam mengajarkan tauhid bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan. Dia berbeda daripada makhluk. Ini sangat masuk akal, ujarnya kepada pewarta Towards Eternity. Keesokan harinya Stin menelpon ibundanya untuk memberitahukan tentang keislamannya. Wanita itu terkejut, tetapi tidak mempersoalkan pilihan hidupnya. Kepada ayahnya, ia baru berani menyampaikan agama barunya beberapa bulan kemudian. Ketika masa liburan, dirinya kembali ke Brussels. Saat itulah, di hadapan ayah dan ibunya, Stin menyatakan tentang keislamannya. Bapaknya tidak bisa terima, bahkan mencaci makinya. Sempat terucap bahwa lelaki ateis ini tidak mau lagi berbicara dengan anaknya tersebut. Langsung saja istrinya berkata, "Kalau kau tidak mau bicara lagi dengan Stin anakmu, aku pun mulai sekarang tidak mau bicara denganmu." Suasana hari itu sempat tegang.
Bagaimanapun, seiring berjalannya waktu, komunikasi di antara anggota keluarga ini sudah seperti sedia kala. Menurut Steen, kini ayahnya sudah menerima dengan lapang dada keputusannya berislam.